Wanita ini tenggelam dalam ekstasi. Tapi dia kurang tahu bahwa dia akan dikirim ke surga secara nyata. Seorang pria menutupi matanya dengan syal. Selanjutnya mengeluarkan sarung tangan. Untuk memakai tangannya giok. Selanjutnya, tangan diletakkan di leher wanita. Awalnya wanita ini belum menyadari. Tunggu sampai sembuh. Maka oksigen tidak berani mendekatinya lagi. Dia berjuang untuk waktu yang lama. Dan dengan cepat tidak ada perasaan lagi. Selanjutnya, sang pria ini menyalakan lilin di seluruh kamar mandi. Bahkan memasukkan tubuh wanita itu ke dalam tangki air. Kemudian tuangkan larutan antibakteri pada kain. Untuk melakukan serangkaian manipulasi spa untuk wanita itu. Menyisir rambut kusut wanita dengan sisir. Ini adalah ritual tertinggi untuk almarhum. Selanjutnya, dia mengambil anting-anting, kalung. Bersama dengan cincin di jari anonim, semuanya dilepas. Lalu beri wanita itu ciuman Prancis. Ini adalah kasus pembunuhan di kamar mandi 3 tahun yang lalu. Pembunuhnya, setelah keluar, dan melihat Eng Ho yang baru putus. Ketika dia berbalik, dia melihat seseorang berjalan ke arahnya dengan batu bata di tangannya. Buru-buru berlari. Tapi tidak lama kemudian, dia dipukul di kepala oleh si pembunuh dengan batu bata itu. Bahkan kacamatanya pun terbang. Saat ini, di langit muncul adegan yang tidak biasa. Sebuah sambaran petir ditembak jatuh ke arah zigzag. Dan menembak ke badan Eng Ho. Setelah dia jatuh ke tanah. Di wajahnya, pembuluh darah mulai beriak di sepanjang organnya. Selanjutnya berlari ke lengannya lagi. Sepertinya sudah disegel dalam darah. Kebesokan hari. Dia bangun lagi di rumah sakit. Perawat yang membantunya mengambil denyut nadinya. Dan dia dengan tidak sengaja menemukan bahwa tidak terduga dia bisa mendengar pikiran dalam hati sang perawat. Kemudian polisi datang mencarinya untuk menginterogasi seluruh proses kejadian. Dia diam-diam memberitahu polisi. Hanya menyentuh ke tangannya. Akan bisa membaca pikiran lawan. Tapi ketika dia memegang tangan polisi. Segera menemukan dia tidak mendengar apapun. Setelah kembali ke sekolah, dia merasa sangat bingung. Tiba-tiba dia mengingat. Apakah itu hanya berguna dengan wanita? Selanjutnya, dia segera meraih lengan petugas kebersihan yang lewat untuk meriksa. Bagaimana kalian pergi ke toilet? Saya tidak berharap itu bisa menembak ke langit-langit. Bisakah kamu sedikit lebih serius? Kapan kamu membuatku marah? Benar-benar ingin memotong semua kalian ya. Sebenarnya, tes ini hanya tangan kanan yang dapat memiliki efek seperti itu. Kemudian dia berlari untuk menemukan saudara kembarnya, seorang profesor psikologi. Katakan padanya bahwa dia memiliki kekuatan psikis. Setelah tahu Joseng sangat senang. Berkata bahwa kali ini mereka akan kaya. Seluruh hati semua wanita di dunia ini. Semuanya sudah ada di tasnya. Kaya ya, sudah kaya. Sebuah adegan sangat indah sedang muncul di depan. Tiba-tiba, dia terbangun oleh mimpi musim semi. Setelah bangun, dia menemukan dirinya sedang berbaring di lingkungan aneh. Ini bukan berjalan sambil tidur. Dia adalah pasien yang menderita skizofrenia, di dalam dia ada 2 kepribadian. Biasanya dia memakai kacamata. Dia terlihat seperti junior yang lucu di sekolah. Setelah lepaskan kacamata, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Biasanya memakai berbagai pakaian untuk berteman dengan teman yang berbeda. Eng Ho sejak mendapatkan telepati. Sudah menjadi dewa laki-laki di sekolah. Dikejar oleh siswi gila. Meskipun dia tahu pacarnya tak terhitung jumlahnya, tidak mungkin untuk menghitungnya. Tapi dia tidak pernah memiliki hubungan terlarang dengan gadis manapun. Sungguh menyia-nyiakan energi yang Tuhan berikan kepadanya. Joseng selalu mengomelinya. Tapi kamu bilang cari saja gadis 4 tidak? Tidak ada kepura-puraan, tidak ada pikiran, tidak ada kebohongan, tidak ada prediktabilitas. Jika dia tidak dapat menemukannya, dia tidak akan berada dalam hubungan yang serius. Malam hari itu, Yeri dengan naif menatap poster di dinding. Penampilan konyolnya yang lucu membuat Eng Ho lewat dan mau tidak mau berjalan mendekat dan memulai percakapan.